Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kali ini kita akan mendengarkan devotion. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan-Mu kali ini kami dapat mendengarkan sedikit tentang firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami supaya kami juga dapat mengerti firman yang telah Engkau berikan dalam nama Yesus. Kami doa dan mengucap syukur, amin. Nah, kan di bulan ini tema utamanya tentang jalan menuju. Nah, saya memilih jalan menuju pemulihan. Saya ambil di Yesaya 43 18-19. Saya akan bacakan firman-Nya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, dari ini tuh Allah berjanji pada umatnya dengan cara kita tidak hidup dalam bayang-bayang masa lalu dan mau membuka diri untuk melepaskan masa lalu dan mau menerima hal yang baru. Tuhan menegaskan bahwa pemulihan tidak datang mengulang sejarah, tapi mengingatkan dan dengan menciptakan sesuatu yang segar dan tak terduga. Seperti membuat jalan di padang gurun dan membuat sungai di tempat yang tandus. Ia sanggup membuka kemungkinan yang baru di tempat yang kelihatannya mustahil bagi kita, namun tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhan sedang bekerja bukan di masa lalu, tetapi di masa sekarang dan masa yang akan mendatang. Nah, aplikasinya itu saya ambil dari suatu aktor Hollywood yang bernama Denzel Washington. Dia memerangi banyak film action seperti Equalizer dan Gladiator 2. Nah, dia ini hidup di keluarga yang sangat religius. Namun di masa remajanya dia mengalami kenakalan dan hidup di lingkungan yang sering berkelahi, malah sekolah dan ke dunia malam lah. Melihat Denzel yang kehilangan arah, ibunya pun memindahkan Denzel ke sekolah Kristen untuk menyelamatkan dirinya. Di sekolah itu ada benih pemulihan yang mulai tumbuh dalam diri Denzel. Namun Denzel belum benar-benar meyakini imannya. Ia mengejar dunia akting dan mengejar kekayaan dan ketenaran, namun tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Hingga suatu saat ketika ia ke gereja, ia mengalami perjumpaan rohani yang mengubah hidupnya sampai sekarang. Yang ia rasakan dalam tubuhnya bergetar dan ia mengucapkan bahasa roh. Ia mengatakan bahwa saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, katanya kemudian, tapi saya tahu bahwa itu adalah Tuhan. Meski tetap berkaya di Hollywood, Denzel sekarang mulai menjalani hidup yang melayani Tuhan dan memilih film-film yang selektif terhadap peran-perannya di dunia akting. Dan dia mulai berdoa dan baca Alkitab setiap harinya, dan dia mulai menjadi terang di dunia yang hiburan yang gelap itu. Kini ia tidak hanya menjadi aktor yang ternama, tetapi juga sebagai pribadi yang beriman yang mengalami pemulihan sejati dalam hidupnya. Seperti yang ia katakan, yaitu saya bukan aktor yang kebetulan percaya Tuhan, katanya. Saya adalah pria yang percaya Tuhan yang kebetulan adalah seorang aktor. Dari Yesaya 43 18-19 ini ada 3 cara atau 3 poin yang penting untuk menuju suatu pemulihan yang sejati dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah melepas masa lalu di ayat 18. Janganlah kamu mengingat-ingat hal yang dahulu. Tuhan memanggil kita untuk melepaskan masa lalu dan melepaskan kegagalan, luka lama dan ketenaran yang mungkin sudah lewat masanya. Tuhan banyak orang terlalu tidak mau maju akan hal itu dan terlalu
berhenti di masa lalu itu. Tuhan tidak menyuruhkan kita untuk melupakan sejarah, tapi mengingatkan agar kita tidak hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Bahkan pengalaman rohani di masa lalu tidak akan menjadi alasan untuk stagnan atau berhenti, karena Tuhan sendiri terus bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan rindu supaya kita itu membuka lembaran baru dan menerima jalan yang baru yang Tuhan telah berikan, tanpa terus menoleh ke belakang. Pemulihan sejati dimulai ketika kita bersedia melepaskan masa lalu itu dan bersiap untuk menerima lembaran yang baru dari Tuhan, dan fokus pada masa depan yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus di Filipi 3:13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi mari kita melupakan masa lalu kita dan mengarahkan hidup kita kepada Tuhan agar kita mengalami pemulihan yang baru. Poin yang kedua adalah percaya bahwa Tuhan sedang bekerja membuka jalan yang baru. Ayat 19a. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Allah tidak hanya bekerja dengan pola-pola yang lama atau pola-pola yang familiar dalam kehidupan kita. Ia adalah seorang pencipta yang bisa menciptakan jalan-jalan yang baru. Ayat ini menyatakan bahwa suatu yang baru itu sudah mulai tumbuh. Artinya pemulihan itu terjadi walaupun kita belum menyadarinya atau kita tidak melihatnya. Tuhan ingin kita itu membuka mata rohani kita untuk melihat bahwa di musim yang kesulitan ini, Ia dapat menumbuhkan harapan, iman, dan arah yang baru dalam kehidupan kita. Kata lihat di ayat ini itu bukan suatu ajakan visual saja, tetapi seruan untuk memperhatikan kita dengan iman dan kepekaan hati kita. Jangan lewatkan pekerjaan Tuhan hanya karena kita sibuk menatapi masa-masa lalu kita. Dalam pembaruan inilah Tuhan memulihkan, bukan sekedar mengulang cara yang lama, namun dengan cara yang baru. Pemulihan itu sering dimulai dengan proses yang tidak berlangsung terlihat dalam kehidupan kita. Seperti Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Tapi kita tidak akan sadar akan pekerjaan Tuhan. Ketika kita tidak melihat jalan keluar, Tuhan sedang membuka jalan-jalan baru, bukan dengan cara yang lama, tetapi dengan cara yang baru, dengan hikmat yang telah Tuhan berikan bagi kita. Dengan kata lain, karena hikmat Tuhan tak terselami, kita harus belajar percaya meskipun belum melihat hasilnya. Jalan baru yang Tuhan buka mungkin tidak langsung tampak, tapi pemulihan dan terobosannya sedang berjalan secara ilahi dengan cara-cara yang ajaib yang mungkin kita tidak akan pikirkan itu. Poin yang ketiga adalah mengikuti jalan Tuhan, bukan jalan sendiri. Ayat 19b. Di padang gurun aku akan membuat jalan. Janji ini menggambarkan pemulihan yang sangat-sangat radikal karena tidak manusiawi bagi kita. Padang gurun itu melambangkan suatu kekeringan, kesendirian, dan kebuntuan. Tapi justru di tempat itulah Tuhan menciptakan suatu mukjizat dengan keajaiban. Ia tidak hanya membawa kita keluar dalam kesulitan, tapi Dia juga membawa jalan di tengah kesulitan tersebut. Sungai di padang belantara melambangkan suatu kehidupan, kesegaran, dan kelimpahan di tempat yang sebelumnya tidak ada. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya menolong, tapi melakukan suatu transformatif atau pengubahan. Ia mengubah tempat yang dulunya menjadi kematian menjadi tempat yang suatu yang hidup. Pemulihan dari Tuhan bukan hanya solusi yang
praktis, tapi pernyataan kuasa dan kasih yang sanggup menjungkir balikan keadaan. Ketika kita percaya kepadanya, bahkan tempat tergesang pun dalam kehidupan kita dapat menjadi tempat kehidupan yang baru, sumber ke tempat kehidupan yang baru. Jalan Tuhan mungkin tidak logis menurut manusia, namun selalu menghasilkan pemulihan yang sejati, seperti yang ditulis di 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita pikirkan adalah jalan pemulihan yang baru. Jadi ikutilah jalan Tuhan, bukan jalan kita sendiri. Sebagai kesimpulan, pemulihan terjadi saat kita melepaskan masa lalu dan mau percaya kepada Tuhan dan mau dituntun Tuhan dalam jalannya Tuhan, meski ia buka di tempat yang kelihatannya mustahil bagi kita. Pemulihan bukan saat kita kembali ke masa lalu, melainkan berjalan bersama Tuhan ke masa depan yang sudah Ia siapkan jalannya, yang penuh pengharapan, dan yang Ia minta hanyalah satu, yaitu bersiap, percaya, dan melangkah. Jadi sekian dari devotion saya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami juga mengalami pemulihan sejati dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami semua untuk mau melupakan masa lalu kami dan mau menerima lembaran yang baru, Tuhan, dan mau melangkah bersama dengan Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.